Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang NRI 1945 dan penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang NRI 1945. Yang pertama yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai hubungan timbal balik sebagai berikut, yaitu yang pertama secara formal dan hubungan secara material. Hubungan secara formal dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dalam hukum positif. Berdasarkan tempatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan yang kedua itu bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Kemudian bahwa dengan demikian pembukaan Undang-Undang 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dan Undang-Undang 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, dan kedudukan dan fungsi. Yang kelima itu bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang 1945. Hubungan secara material yaitu tata tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, dan sumber bentuk dan sifat. Penggambaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang NRI 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita, dan hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Yang pertama yaitu pokok pikiran berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua yaitu pokok pikiran keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar ke atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian seluruh batang tubuh Undang-Undang NRI tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. 2. Pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga yaitu pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan undang-undang, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang NRI tahun 1945, yaitu pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua itu pasal 3 ayat 1,
MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Ayat 2. MPR melantik presiden dan wakil presidennya. Kemudian ayat 3 itu MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Itu pasal 26 ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Pasal 31 ayat 2 itu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 34 ayat 2 itu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian materi lain berupa aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pasal 35 bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Kemudian pasal 36 bahasa negara Indonesia ialah bahasa Indonesia. Dan pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat yaitu pasal 36B, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 bersifat kausal dan organis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.